الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Jadi tara dibaca tare re ya, bukan re tapi re. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Kita ulang. وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Untuk syai boleh 4 boleh 6. Syai'in in jadi inin kemudian inantum jadi in antum jadi inantum ya. Syai'in inantum kemudian tum menghadapi hamzah dibaca tumu ya. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Maghfirah jadi maghfirah setelahnya fi. Bismillah. Suaranya putus ya. Tadi dicas enggak?
وأسروا, nah ini ro ditarkik ya, وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها كلوا من رزقه وإليه النشور. Nah, untuk amintum dibaca 2 harokat. Amintum man fis samai. Ini silakan, ada 2 macam. Sama ai ditasilkan atau diibdakan menjadi ya. Amintum man fis samai yakhsif ya. Jadi ya. Amintum man fis samai yakhsif bikum al-ardha fa idza hiya tamur. Amintum man fis samai yursil alaykum hasiba fasata'lamuna kayfa nadhir. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ نَكِيرِ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ. Diulang ya, jangan ragu-ragu. Ya wilat thairi. Awalam yaraw ila thairi fawqahum saffatin wa yaqbidn ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Amman hadzal ladzi huwa jundun lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Diingatkan hurufnya tarkik. Inil kafiruna ya. Inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi 'utwin wa nufur. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار.
قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت sebentar di sini siat dibaca dengan ismam sepertiganya dhammah ya. Jadi sui jadi ada su-nya ada i-nya. Zulfatan sui'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Kita lanjutkan di sini. Qul ara'aytum, ada perbedaan. Qul ara'aytum in ahlakani Allah ya. Kita baca sama-sama. Qul ara'aytum أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. Ya, diulang ya. Qul ini boleh 6 harokat ya. Qul إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. Silakan. Qul jadi qul jadi qula ra'aitumu ya. Ini dua bacaan. Boleh qul ra'aitum atau qul ra'aitum. Ada dua bacaan. Jadi kalau qul ra'aitum itu ibdal, kalau qul ra'aitum itu tashil. Jadi ara'aital ladzi yukadzibu juga begitu. أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي ya. Kemudian in ahlaka yujirul kafirin, yujiru tarqiq al-kafir taqlil ya. Min azabin alim biasa, min azabin alim. Diulang sekali lagi sama-sama. Qul ra'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana
فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. Sekarang pakai tashil. Qul ra'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirin. Silakan tashil. Qul ra'aytum in Qul huwa ar-Rahmanu amanna bihi amanna bihi. Ada yang begitu ya, tapi itu ditegur. Jadi satu kata dibaca dengan 3 wajah, tapi di satu nafaskan. Saya dulu pertama kali belajar begitu. Dan di Mesir ada namanya Syekh Muslim, dulu lupa lagi namanya. Beliau seperti itu baca, tapi langsung dapat teguran dari ulama Al-Azhar. Khawatir menjadi mainan. Jadi dia baca begitu. Umpamanya saya bacakan, Qul huwa ar-Rahmanu amanna bihi amanna bihi amanna bihi wa alai. Bila terdengar ada yang begitu, memang ada jalurnya ya. Tapi itu tidak direkomendasikan oleh para ulama Al-Quran yang lebih berjuang untuk mentadaburinya. Sebab lebih kepada ya seni di atas tadabur di situ. Ya, kita ulang yang langsung 6 harokat saja. Qul huwa ar-Rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Silakan. Qul huwa ar-Rahman فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم قل رأيتم إن قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم فمن يأتيكم بماء معين والقلب
والقلم وما يسطرون فمن diidghamkan, bukan nun wal qalam, diidghamkan kepada waw, nu ya. Seperti Yasin wal Quran, tapi hanya 2 tempat ya. Dan untuk riwayat Warash, apabila wasal disambung akhir surat ke awal surat berikutnya, itu bisa langsung tanpa basmalah atau dengan saktah. Hanya 2 cara. Atau berhenti. Nah, kalau berhenti basmalah. Bima imma'in Bismillahirrahmanirrahim Nun wal qalam. Tapi kalau disambung 2 cara, tanpa saktah atau pakai saktah. Kita praktekkan 3-tiganya ya. Faman yatikum bima'in ma'in. Mangga. Faman Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. فمن ياتيكم بماء معين نون والقلم وما يسطرون. فمن ياتيكم بماء معين نون والقلم وما يسطرون. Ya, Sadaqallahul Azim. InsyaAllah kita lanjutkan sekarang mengkaji balaghah 7 ayat dari surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim, terjemahan yang populer dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nama singkat dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim biasa kita dengar adalah basmalah. Menurut sebagian ulama, basmalah termasuk bagian dari surah Al-Fatihah. Menurut sebagian ya. Karena itu sangat penting untuk kita gali hubungan basmalah dengan ayat berikutnya dalam surah Al-Fatihah. Sebab kalau satu surah
pasti hubungannya akrab. Sebab semua ayat dalam satu surah sangat berhubungan antara satu dengan lainnya. Demikian pula halnya antara satu surah dengan surah berikutnya. Karena Al-Quran secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Tadi kita membaca فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ نُونٍ. Kenapa tidak pakai basmalah? Kan itu beda surat. Satu kesatuan. Satu surat dengan surat berikutnya satu kesatuan. Jadi tidak mempengaruhi makna. Tetap itulah menunjukkan mukjizat Al-Quran. Jadi sering menafsirkan satu surat dengan surat yang lainnya. Tapi ada juga yang memang berhenti ya dengan saktah untuk riwayat Warash, riwayat Susi, riwayat Ad-Duri, kemudian riwayat dari Ibnu Amir, yaitu siapa lagi, ada dua riwayat itu dengan saktah dan dengan wasal. Dalam Al-Jazari dalam Asy-Syatibi menyebutkan wa wasluka baina surataini bi sunnatin wa wasluka baina surati bi sunnat bukan bi sunnatin wa wasluka baina surati fasahatun, ya. Wasil waskutan kullun jalayahu hassala. Yang membaca saktah kayak tadi adalah Warash, kemudian dua riwayat dari Ibnu Amir, kemudian dua riwayat dari Abu Amrin. Jadi 5 riwayat saktah atau wasal. Sedangkan Hamzah hanya wasal. Sedangkan yang lainnya biasa seperti Hafaz. Baik, kita lanjutkan. Al-Fatihah berarti pembuka. Iftah, bukalah. Al-Fatihah pembuka, yaitu pembuka Al-Quran secara keseluruhan. Surah pembuka bagi keseluruhan Al-Quran dibuka dengan basmalah. Surat Al-Fatihah pembuka. Nah, surat pembuka dibuka dengan basmalah. Maka basmalah pembukanya pembuka, ya. Basmalah berfungsi sebagai pertama, pembuka yang memberi peluang untuk masuk. Berarti kita sewaktu membaca basmalah siap-siap untuk masuk. Pembimbing dari pintu mana kita akan masuk. Tidak hanya sekedar masuk, tapi kita harus memperhatikan pintu mana yang akan kita lalui. Kemudian pengarah untuk apakah masuk dan bagaimana caranya. Kita masuk ke sini jelas tujuannya. Dan bagaimana cara masuknya? Tentu tidak dari jendela tapi dari pintu. Demikianlah basmalah membimbing kita bagaimana cara masuk ke dalam Al-Quran, masuk ke dalam surat Al-Fatihah. Dan juga basmalah pengarah dari arah mana memulai dan dengan cara apa serta bagaimana cara memulai. Kemudian basmalah petunjuk bagaimana menindaklanjuti satu aktivitas dengan aktivitas berikutnya. Ini poin-poin utama yang dikaji dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak sampai kepada alhamdulillah, mudah-mudahan bisa sabarnya. Pertemuan sekarang kita gali basmalah saja. Itulah antara lain makna yang terkandung dalam basmalah dengan rincian bahasan sebagai berikut. Bismillah, nama Allah. Lafaz Allah, lafzul jalalah, adalah nama yang tidak pernah disebut dan didengar selain untuk zat yang maha kuasa pencipta alam raya. Tiada seorang pun dari manusia yang berani memberi nama sesuatu atau seseorang dengan nama ini. Kalau ada seorang ibu yang lagi hamil, laki-laki apa perempuan nih, ceritanya ya udah di USG laki-laki. Namanya rencananya siapa? Allah, enggak ada itu. Atau Muhammad, Allah, enggak ada. Yang ada Abdullah, Jundullah, Saifullah. Memberi nama anak dengan nama Allah enggak ada. Atau kasih nama barang atau kucing atau binatang dengan nama Allah enggak ada. Di dunia enggak ada.
Allah tidak mengizinkan. Makanya tidak ada yang melakukannya. Karena itu ketika seorang hamba membaca bismillah sebelum mengucapkan kata-kata lainnya, maka setan yang selalu mencari celah untuk mengganggu akan terhalangi dan tidak mendapat kebebasan berbuat apapun untuk mengganggu hamba tersebut. Sebelum kita menyebut yang lain, sebut nama Allah. Ini adalah merupakan penjaga yang sangat kuat untuk tidak ada bisikan yang lain. Mau makan, bismillah, dengan nama Allah. Sebelum kita menyentuh makanan, bismillah. Sebelum membuka buku, sebut nama Allah. Itulah sebutan nama Allah lebih dahulu. Cara pengucapan nama Allah bisa berbeda karena terpengaruh oleh kondisi dan lingkungan. Namun demikian perbedaan pengucapan tidak mempengaruhi maksud yang sebenarnya. Dalam bahasa Arab pun Allah kalau setelah fathah, setelah dhammah dibaca tebal, kalau setelah kasrah dibaca tipis ya. Bismillah. A'udzubillah. Innallaha. Allah adalah nama yang dimuliakan semua manusia, manusia berakal sehat. Orang-orang Arab jahiliyah sebelum turun Al-Quran suka menyebut nama Allah, bersumpah dengan nama Allah, dan mereka mengakui suka menyembahnya. Para penyembah berhala itu ketika ditanya kenapa kalian menyembah berhala, ma'buduhu illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah patung ini, berhala ini, kecuali untuk lebih dekat kepada Allah. Jadi tujuannya adalah untuk lebih dekat kepada Allah, tapi caranya yang enggak benar. Makanya disebut musyrik. Dan orang-orang musyrikin Quraisy ketika disebut musyrik enggak nolak, memang mereka musyrik. Bahkan dalam talbiyah ada kalimat musyriknya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik illa syarikun ma malak. Kalimatnya begitu. Kusambut panggilanmu ya Allah. Tiada yang kusambut selain engkau. Tiada sekutu bagi engkau kecuali sekutu yang engkau pilih. Ada kalimat itu tuh. Dan diriwayatkan dalam Ibn Hisham. Demikian pula hanya dengan masyarakat jahiliyah akhir zaman. Ya. Masyarakat jahiliyah akhir zaman mengaku Allah Tuhan kita. Tapi tidak mau menerima aturan Allah. Sama dengan terutama di negeri kita, soalnya tidak diakui sebagai bangsa Indonesia kalau tidak mengakui ketuhanan yang Maha Esa, dan tidak ada kalimat ketuhanan yang Maha Esa kecuali untuk Allah. Namun kenapa dikatakan sebahagian kita tidak beragama Islam dan tidak dikatakan beriman? Iya, tidak beriman kepada aturan Allah. Mereka beriman Allah itu ada, tapi tidak beriman kepada aturan Allah. Kecuali sebahagian yang tidak mau mengakui ada Tuhan. Itu bab lain itu mah. Separah-parahnya, sekafir-kafirnya musyrikin Quraisy ngaku ada Tuhan. Ngaku pencipta alam raya adalah Allah. Di antara masyarakat kita ada yang tidak mau mengakui adanya Tuhan. Dan dilindungi oleh pemimpin kita sejak beberapa tahun yang lalu. Padahal sebelum-sebelumnya enggak boleh kan di kita kan. Enggak boleh di kita ada komunis, tapi belakangan dilindungi orang-orang komunis. Dan orang komunis tidak mau mengakui adanya Tuhan, sebetulnya mereka sudah lahir dalam mengakui ada Tuhan. Tapi tidak mau berikrar. Tapi mereka sebetulnya mempertuhan harta, mempertuhan jabatan, mempertuhan kekayaan. Ya, ada pernyataan di Jepang, ya, Tuhan kami adalah Toyota katanya. Karena kami hidup dengan Toyota. Kalau Toyota enggak ada, kami enggak bisa hidup.
Demikian pula halnya dengan masyarakat jahiliyah akhir zaman, termasuk saudara sebangsa dan setanah air. Mereka mengakui ketuhanan yang Maha Esa meski tidak mengakui kesucian Al-Quran dan kerasulan Nabi Muhammad. Apakah pengakuan mereka diterima di hadapan Allah? Sekiranya pengakuan mereka benar, tentu mereka mengakui kebenaran firman-Nya dan Al-Quran serta kebenaran risalahnya yang dibawa Rasulullah. Ada orang yang berkata, saya walaupun tidak sholat, tidak ngaji, iman saya kuat. Oh, kalimat iman saya kuat itu menunjukkan kita tidak tahu makna iman itu. Apalagi kuat, lemah pun enggak itu. Iya, kalau iman kuat ya enggak begitu. Akui dong firman-Nya. Akui Rasulnya kalau iman kuat. Nah, kita masuk kepada bahasan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Status terjemah basmalah dalam susunan kalimat sebagai kata keterangan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Apa itu dengan nama Allah? Tidak disebutkan. Kalau saya berkata dengan motor warna merah nomor polisi 922D merek Honda, terus apa itu? Enggak jelas, panjang tapi enggak jelas. Berapa kata? Dengan mobil merek Toyota warna hitam nomor polisi bla bla bla. Selesai. Apaan ini? Nah, sekarang terjemah bismillah begitu tuh. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Ya apa? Berarti ini kata keterangan yang diterangkannya tidak disebut. Mengapa demikian? Kita akan menggali, berarti ada yang tidak dimunculkan. Yang diterangkan dengan basmalah tidak terlihat dan tidak pula terdengar. Karena mahdzuf, tidak ditampilkan. Kalau dalam bahasa nahwu, mahdzuf itu dibuang. Kalau kita belajar ilmu nahwu, mahdzuf itu dibuang. Kalau dibuang berarti ada asalnya. Sekarang tidak ada. Tapi dalam bahasan ilmu balaghah, mahdzuf bukan dibuang. Tapi tidak disebut, tidak dimunculkan. Umpamanya kita ambil contoh nanti dalam pelajaran ilmu qawaid ya. Umpamanya taf'aluna. Taf'aluna. Kalau ada lam, maka lam taf'alu. Nun dibuang. Gitu. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Nah, sama ada lam, ada lan. Asalnya kan taf'aluna sama tuh. Tapi ketika ada lan, maka nun dibuang. Tapi kalau sekarang Bismillahirrahmanirrahim, apa yang dibuang? Enggak ada yang dibuang. Sejak awal memang begitu. Tapi kalau kita terjemahkan, ini kata keterangan yang diterangkan. Sejak awal memang yang diterangkannya tidak dimunculkan. Supaya apa tidak dimunculkan? Inilah galian kita. Bahasan kita di sini. Ada apa di balik tidak dimunculkannya itu? Maka kita munculkan di sini istilah aghrad fil basmalah. Aghrad artinya sasaran. Sasaran tidak dimunculkannya beberapa kalimat dalam bacaan basmalah. Para ulama sepakat menyatakan bahwa dalam lafaz basmalah terdapat jumlah yang tidak dimunculkan. Jumlah itu artinya lebih dari satu kata. Seperti ya ajlisu itu aku duduk, itu satu, itu jumlah itu. Walaupun tidak terdengar dua kata, sebetulnya ajlisu itu ajlisu ana. Najlisu nahnu. Cuma tidak disebutkan nahnunya. Nah, sekarang bismillah
Apa yang tidak disebut? Banyak keterangan para ulama tergantung penghayatan mereka masing-masing. Wah, nggak dibawa nih pointernya, lupa. Ya. Para ulama sepakat menyatakan bahwa dalam lafaz basmalah terdapat jumlah yang tidak dimunculkan, namun dipastikan adanya. Pasti adanya. Karena ada susunan kalimat yang menerangkannya. Bagaimana mungkin ada kata keterangan kalau tidak ada yang diterangkan? Itu juga salah satu yang saya maksudkan di dalam Al-Quran. Banyak huruf, banyak kalimat yang tidak dibaca, tidak ditulis, tapi pasti adanya. Dan maknanya tidak akan hilang. Ketidakmunculan itu mereka beri istilah dengan al-hadfu. Apa arti al-hadfu? Para kiai yang mengajar ilmu nahwu biasa menerjemahkan dengan membuang. Apakah dalam lafaz basmalah ada kalimat yang dibuang? Dalam studi ilmu balaghah, kata al-hadfu itu adalah lawan dari az-zikru. Az-zikru menyebut, al-hadfu berarti tidak disebut. Kalau dalam bahasa nahwu beda lagi. Jadi az-zikru penyebutan. Jadi adanya al-hadfu bukan ada yang dibuang, akan tetapi ada kalimat atau susunan kalimat yang tidak disebut, tidak dimunculkan atau tidak dibaca. Yang menjadi bahasan kita, ma huwal mahdhuf minal basmalah. Apa yang tidak disebut dalam basmalah ini? Dengan adanya keterangan, maka dapat dipastikan ada yang diterangkan. Apakah yang diterangkan itu? Mengapa tidak disebut? Apa yang tidak dibaca dan tidak tertulis itu apa? Ini bahasan basmalah. Kendati pun para ulama sepakat menyatakan ada yang mahdzuf tidak disebut, namun mereka berbeda dalam memandang tentang apa yang mahdzuf, bagaimana redaksinya dan di mana letaknya. Ya, kalau dalam ilmu balaghah al-hadfu lawannya adalah az-zikru. Ya. Sedangkan dalam ilmu nahwu al-hadfu lawannya adalah al-isbat. Beda tuh. Ditetapkan. Kalau al-isbat ditetapkan, sering dikenal isbatun nun, ditetapkan nunnya. Beda nih al-hadfu. Makanya untuk memberikan terjemah pun sangat jelas harus berbeda antara makna al-hadfu dalam bahasan ilmu nahwu dengan makna dalam bahasan ilmu balaghah. Ya, dalam ilmu yang lain juga kan biasa salah. Satu kata dalam ilmu ini artinya dalam ilmu yang lain artinya berbeda lagi. Demikian dalam kajian Quran ini. Kendati pun para ulama sepakat menyatakan ada yang mahdzuf tidak disebut, namun mereka berbeda dalam memandang tentang apa yang mahdzuf, bagaimana redaksinya dan di mana letaknya, di awal apa di akhir. Mari kita perhatikan kembali terjemah basmalah yang sudah beredar dan biasa dibaca para pembaca sari tilawah Al-Quran saat membuka satu acara besar. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itulah terjemahan yang beredar sesuai terjemahan Al-Quran Kemenag hasil revisi terakhir tahun 2019. Karena ada yang Maha Pemurah, ada yang Maha Penyayang, ada yang pakai dan, ya. Tapi ini yang terakhir. Apakah susunan terjemah ini sempurna? Dalam pelajaran bahasa Indonesia dikenal istilah subjek, predikat, dan objek, dan kata keterangan. Bila ada pertanyaan, apakah dalam susunan terjemah basmalah terdapat subjek?
dan predikatnya, sebutan atau pokok kalimat atau sebutannya enggak ada. Bila jawabannya tidak ada, maka susunan kalimat ini tidak sempurna. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, berarti tidak sempurna itu. Meski terjemahan tidak sempurna atau dapat dikatakan tidak sempurna, maka yang diterjemahkan adalah satu ayat pasti sempurna. Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat sempurna. Apalagi terdiri beberapa kata. Jangankan beberapa kata, satu ayat. Kalau kita pandang satu ayat, nun, satu ayat itu sempurna. Yasin, itu sempurna. Alif lam mim, sempurna satu ayat. Hanya posisi Yasin, nun, ada yang menempatkannya sebagai awal ayat pertama, ada yang menempatkannya sebagai ayat pertama. Al-Baqarah, Alif Lam Mim untuk qiraat Asim itu satu ayat. Tapi untuk qiraat Nafi itu awal ayat pertama. Maka jumlah ayat dalam terkadang berbeda. Jumlah ayat dalam satu surah. Surah Al-Baqarah kita kenal 286 ayat. Tapi untuk yang lain 267. Ada lagi 265. Tapi isinya enggak berbeda. Hanya menempatkan ayat yang berbeda. Surah Al-Kahfi umpamanya ada fa'atba'a sababan hatta, itu satu ayat. Ada lagi fa'atba'a sababan, satu ayat, hatta idza balagha, ayat yang berbeda. Satu ayat adalah petunjuk bagi kehidupan yang mengandung perintah untuk dilaksanakan dan mengandung larangan yang mesti dihindari. Setiap ayat dalam Al-Quran adalah petunjuk yang mesti diamalkan dan diajarkan kepada yang lain. Rasulullah bersabda, an Abdullah bin Amrin anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayat. Kenapa Rasul bersabda sampaikan dari walaupun satu ayat. Nah, nun satu ayat. Kalau jadi tanya hari ini tambahan hafalan berapa? Ayat apa itu? Nun. Iya. Wahadithu an Bani Israel wala haraj wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sahih Bukhari menyebutkan, silahkan kalian berbicara tentang Bani Israel, tidak masalah ya. Tapi yang jelas jangan sampai mendustakan aku. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mendustakan atas diriku, siap-siap tempatnya di neraka. Kalimat yang dimaksud adalah balighu anni walau ayah. Berdasarkan pada hadis ini, maka dapat dipastikan bahwa lafaz basmalah adalah susunan kalimat yang sempurna dan mengandung petunjuk bagi kehidupan manusia. Kesempurnaan tersebut dirasakan para ahli bahasa Arab dari semua golongan atau dari semua golongan dan ideologi, karena tidak ditemukan dari mereka ada yang meragukan atau mempertanyakan. Masyarakat Arab ketika mendengar bacaan Bismillahirrahmanirrahim, langsung mereka merasa meresapi dan tidak ada yang mempertanyakan, termasuk orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Mereka mendengar Bismillahirrahmanirrahim dan tidak ada yang bertanya. Artinya orang Arab yang ngerti bahasa Arab dan yang sudah menjiwai bahasa Arab, mereka paham apa Bismillahirrahmanirrahim.
Bahkan pada saat berlangsung perjanjian Hudaybiyah antara muslimin dengan komando Rasulullah dan musyrikin Quraisy dengan komando Suhail bin Amr, Rasulullah membaca perjanjian tersebut dengan lafaz basmalah. Rasul membuka dengan lafaz basmalah. Hal ini sempat membuat tokoh musyrikin Quraisy terkejut dan menolaknya hingga dia menyampaikan protes atas penetapan basmalah sebagai pembukaan dalam perjanjian Hudaybiyah. Ketika Rasulullah berangkat bersama para sahabat yang sudah lama rindu ditahan ingin umrah, maka ketika Rasulullah sudah menerima surat Al-Fatah, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafuna fa'alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni dzalika fathan qariba. Ini adalah fathan qariba, akan tercapai kemenangan tidak lama lagi, dimulai dengan dapat melaksanakan umrah. Bahagia sekali para sahabat akan umrah. Berangkat dari Madinah menuju Mekah. Ternyata belum nyampe ke Mekah, baru nyampe di Hudaybiyah, dihadang. Dan Rasulullah bersama para sahabat dalam keadaan mengenakan kain ihram. Mereka pun tahu, oh ini kain ihram mereka pakai, berarti mereka tidak mau berperang, tidak bermaksud berperang datang ke sini. Apalagi mereka juga bawa unta, bawa sapi. Betul-betul mau ibadah umrah. Tapi orang kafir merasakan berat. Berat hati. Enggak, jangan sekarang kalaupun mau. Kalau dibiarkan, apa kata dunia? Kita membiarkan orang Madinah datang ke sini tanpa kita rintangi. Berat sekali. Akhirnya berbincang-bincang, dari pihak muslimin ada Rasul, dari pihak kafirin ada Suhail bin Amr. Setelahnya iya, baik kalau begitu enggak jadi sekarang. Kata Suhail bin Amr, tulis perjanjian, enggak cukup cuma lisan. Begitulah sejak zaman dahulu ya. Kalau ada perjanjian tertulis. Nah, maka ternyata Rasulullah SAW bukan yang mengusulkan ada catatan, ada tulisan yang disepakati yang ditandatangani, tapi beliau lebih duluan punya persiapan. Maka ketika Suhail berkata, "Uktub bainana," tulis perjanjian antara kita. Rasul manggil Ali, "Uktub bismillahirrahmanirrahim." Wahai Ali, tulis bismillahirrahmanirrahim. Maka ditulis. Suhail bin Amr kaget, lah pembukaannya pakai begitu. Maka dia langsung nolak. Enggak, jangan begitu pembukaannya. Ar-Rahman, la nadri Ar-Rahman. Kok pakai Ar-Rahman segala? Kami enggak biasa pakai itu. Gunakanlah yang biasa dipakai oleh kamu sebelumnya. Uktub bismikallahumma. Tulis dengan bismikallahumma. Tidak pakai ya walaupun jangan dulu. Ya. Tulis bismikallahumma, maka ditulis bismikallahumma. Itu pun dirasa berat oleh Ali, tetapi Ali siap merubah bismillahirrahmanirrahim dengan bismikallahumma karena masih substansinya masih terpelihara, yaitu ada kalimat tauhid tanpa disadari oleh Suhail bin Amr. Karena bismikallahumma artinya apa? Hanya dengan menyebut namamu ya Allah. Ya. Nah, setelahnya ditulis bismikallahumma, dilanjutkanlah oleh Rasulullah, tulis hadza ma qadha alaihi Muhammadun Rasulullah. Ini adalah perjanjian yang disepakati, yang disetujui oleh Muhammad Rasulullah. Rasulullah memang politisi ulung, ya. Rasul pasti yakin kalimat Rasulullah tidak akan diterima oleh mereka. Dan ini sebetulnya yang berlawanan dengan mereka. Tapi kenapa Rasulullah mendikte tulis bismillahirrahmanirrahim
hadza ma qadha ali Muhammadur Rasulullah. Itu adalah merupakan informasi, merupakan bukti kami datang ke sini bukan untuk kepentingan sesaat, bukan untuk kepentingan kelompok, tetapi sebagai Rasulullah. Urusan mereka nerima atau nolak, itu bab lain. Yang penting mereka supaya mendengar kami ke sini karena sebagai perintah dari Allah. Maka Suhail bin Amr nolak, apaan pakai Rasulullah? Kalau kami tahu, law alimna annaka Rasulullah ma sadadnaka wa ma qatalnak. Kalau kami tahu engkau Rasulullah, kami enggak akan menghalangi engkau, enggak akan memerangi engkau. Ini kalimat ini bukan kalimat dari hati. Biasalah sampai saat ini juga orang yang memang mau menolak kebenaran ngomongnya itu enggak dari hati. Begitu kan sampai saat itu juga. Sebetulnya Suhail bin Amr menolak Rasulullah melakukan umrah dan dia berkata, kami enggak tahu kalau engkau Rasulullah. Ya kalau enggak tahu kenapa dihalangi? Justru menghalangi karena memang ini adalah Rasulullah, tapi tidak mau tunduk, tidak mau taat. Itu intinya kan. Tapi dia berkata, "Law alimna annaka Rasulullah ma sadadnak wa ma alimna wa ma qatalnak." Kalau kami tahu engkau Rasulullah, enggak akan menghalangi, enggak akan memerangi. Ini aneh. Dan itu juga dapat dibaca oleh kita bahwa tampilnya Rasulullah betul-betul berwibawa, membuat pihak lawan ngelantur ngomongnya, enggak fokus gitu ya. Enggak dari hati, enggak sesuai dengan kenyataan. Ya, tidak dapat kita bayangkan betapa wibawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjanglah ini. Nanti akan kita bahas besok kita bahas lebih luasnya tentang studi politik dari sunnah Rasulullah. Itu yang saya angkat nanti. Hadisnya panjang ya. Tapi ini mah bocoran wihulaan Anda. Ya, kita lanjutkan. Bahkan pada saat berlangsungnya perjanjian Hudaybiyah antara muslimin dengan komando Rasulullah dan musyrikin Quraisy dengan komando Suhail bin Amr, Rasulullah membuka perjanjian tersebut dengan lafaz basmalah. Hal ini sempat membuat tokoh musyrikin Quraisy terkejut dan menolaknya hingga dia menyampaikan protes atas penetapan basmalah sebagai pembukaan. Namun protes tersebut tidak punya arti, karena penggantinya pun masih semakna, yaitu lafaz bismikallahumma. Tokoh musyrikin menolak lafaz basmalah karena dia memahami maknanya. Itu yang paling penting buat kita. Kenapa menolak bismillahirrahmanirrahim? Karena tahu apa artinya dan sangat berpengaruh bagi kehidupan, dan ada konsekuensi yang harus dijadikan pegangan. Apalagi ini merupakan perjanjian yang disepakati bersama. Mereka yakin ini berakibat fatal nih kalau kita setujui, kan gitu. Kebiasaan mereka harus dirubah kalau mengakui bismillahirrahmanirrahim. Tokoh tersebut merasa terusik akidahnya karena berlawanan dengan lafaz basmalah yang sempurna. Lafaz basmalah itu sempurna, membuat orang musyrikin terusik kalau basmalah ditulis. Tapi kalau tidak mengerti, ya seperti biasa kita sekarang, biasa orang-orang yang tidak beragama Islam juga biasa bismillahirrahmanirrahim karena enggak ngerti. Kalau dijiwai, dipahami, tentunya akan berubah sikap dan perbuatan sehari-hari. Jadi apakah yang diterangkan dengan lafaz ini? Yang diterangkannya tidak dimunculkan, baik dengan bacaan ataupun dalam tulisan. Sudah pernah disampaikan bahwa di dalam Al-Quran banyak yang dibaca dan banyak pula tulisan yang dibaca. Banyak juga bacaan yang tidak ditulis, sebagaimana banyak bacaan yang ditulis. Nah, untuk basmalah tiada bacaan, tiada tulisan, tapi pasti ada. Sebab tidak mungkin ada keterangan tanpa ada yang diterangkan.
Kalimat apakah yang tidak dimunculkan itu atau al-mahdhuf itu? Dalam bahasa Indonesia dikenal istilah kalimat nominal dan kalimat verbal dalam bahasa Indonesia ya. Apakah yang diterangkan dengan basmalah itu kalimat nominal atau kalimat verbal? Sebelum membahas status kalimat yang tersembunyi, perlu diperjelas terlebih dahulu bahwa di dalam bahasa Arab dikenal istilah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ya. Ini mirip tapi tidak sama. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah terdiri dari yang disebut dalam bahasa nahwu mubtada dan khobar. Mubtada seperti pemanya kita berkata at-talibu qari'un, at-talibu muadzinun. Siswa ini saat ini adalah muadzin. Al-qari hafizun, yang membaca Quran dia hafal. Itu adalah jumlah ismiyah. Tapi kalau umpamanya qara'al at-talibu, telah membaca talib ini, itu yang disebut dengan jumlah fi'liyah. Dalam Al-Quran kita temukan qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka, itu jumlah fi'liyah. Qad sami'a, dalam salat sami'a Allahu liman hamidah, itu jumlah fi'liyah. Tapi kalau Rabbana lakal hamdu, itu jumlah ismiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin, jumlah ismiyah. Tapi jawaban dari Allah hamidani abdi, itu jumlah fi'liyah. Maksudnya apa? Kok ada fi'liyah, ada ismiyah? Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia enggak begitu mendalam. Muhammad pergi. Muhammad yang pergi. Susah juga sih bahasa Indonesia. Sebab kalau dalam bahasa Arab itu Muhammad pergi termasuk jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah pergi Muhammad. Gitu. Itu jumlah fi'liyah. Dalam bahasa kita enggak ada. Paling juga telah pergi Muhammad, paling begitu ya. Nah, dalam bahasa Arab ketika ada kata kerja dilanjutkan dengan pelaku, itu namanya jumlah fi'liyah. Apabila pelaku dulu disebut baru pekerjaan, itu jumlah fi'l, jumlah ismiyah itu dalam bahasa Arab. Dan maknanya sangat-sangat jelas perbedaannya. Baik, kita sekarang mengenal dulu susunan kalimat yang bervariasi. Zahaba Muhammadun, kemudian Muhammadun zahaba, kemudian Muhammadun zahibun, kemudian ada lagi inna Muhammadan zahibun. Ini saja sudah beda nih. Zahaba Muhammadun disampaikan kepada orang yang sedang menunggu berita Muhammad pergi, udah pergi apa belum. Zahaba Muhammadun. Kalau Muhammadun zahaba, Muhammad yang biasa pergi sekarang udah pergi belum. Kalau tadi mah bukan yang biasa ya. Kalau zahaba Muhammadun bukan kebiasaan, mungkin ada rencana mau pergi, udah pergi apa belum. Zahaba Muhammad. Kalau biasa pergi setiap hari, sekarang udah pergi belum, itu Muhammadun zahaba. Beda ya, terasa enggak perbedaannya? Kalau Muhammadun zahibun, itu sifat zahibunnya, kepergiannya itu adalah merupakan sifat dia yang sekarang dia sedang diam, tapi zahibun. Sekarang qara'a Muhammadun, telah membaca Muhammad, yang lain belum. Itu Muhammadun qara'a, Muhammad
telah membaca sebagaimana biasa. Muhammadun qari, Muhammad adalah pembaca yang jadi saat ini sedang tidak membaca. Begitulah dipilih ya bahasa Arab untuk Al-Quran. Makanya tong irinya kurang pakai bahasa Arab sih Al-Quran teh, coba bahasa Sunda beda. Bahasa Arab itu sangat mendalam, sangat luas maknanya. Belum lagi kalau pemanya berubah kalimat dengan kalimat yadhabu, beda lagi ini. Yadhabu Muhammadun, Muhammadun yadhabu, beda lagi itu. Dan kalau bahasa kita makan sudah pakai kata sudah, sedang pakai kata sedang. Kalau bahasa Arab enggak begitu, cukup berubah kata. Zahaba telah pergi. Telah perginya siapa? Dia. Kalau aku azhabu, udah berubah lagi. Kalau akunya sudah zahabtu, udah berubah lagi. Makanya susunan bahasa Arab itu padat. Ketika diterjemahkan bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Itu dari segi susunan kalimat. Belum lagi jumlah kosakata dalam bahasa Arab 100 kali lipat bahasa Indonesia. Kata para ahli bahasa, bukan saya mah bukan ahli. Saya di media kosakata bahasa Indonesia kan mencapai 120.000. Sedangkan kosakata bahasa Arab 12 juta. Dan 12 juta itu kosakatanya, belum lagi perubahannya. Dari zahaba, yadhabu, zahibun, idhab, madhub dan selanjutnya, dan madhab, udah berubah. Allah Akbar, luar biasa. Oleh karena itu maka enggak akan tamat ngaji bahasa Arab, keburu tamat usia. Enggak akan tamat ngaji bahasa Quran, keburu habis usia kita. Baik, lanjut. Dalam bahasa Indonesia dikenal istilah kalimat nominal, ya sudah. Membahas status kalimat yang tersembunyi perlu diperjelas terlebih dahulu bahwa di dalam bahasa Arab dikenal jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khabar, sedangkan jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il atau fi'il dan naib fa'il. Kalimat umpamanya makanan ya. Akala as-sabiyyu al-mauza, anak telah makan pisang. Itu adalah kalimat verbal dalam bahasa Arab ya. Itu adalah jumlah fi'liyah. Tapi as-sabiyyu ya'kulu al-mauz, anak makan pisang, itu jumlah ismiyah. Itu sekarang ya, ukilal mauzu, dimakan pisang, dan tidak pakai oleh anak, enggak ada. Bahasa kita mah bisa begitu kan? Pisang dimakan anak. Bahasa Arab enggak ada kalimat itu. Kalau pisang dimakan selesai sudah, tidak pakai oleh. Jangan sampai kita ngomong bahasa Arab terjemahan dari bahasa Indonesia. Umpamanya teh telah diminum anakku, syai syuba bitifli atau ibni, itu bukan oleh itu artinya, tetapi diminum dengan menggunakan anakku. Bi itu bukan oleh, tapi ya dengan menggunakan. Jadi saya yang minum, anak dipakai alat, pakai apanya? Menurut ulama balaghah, hubungan antara dua kata dari masing-masing dua jumlah ini disebut isnad ya. Nah, dalam bahasa Arab ini namanya mubtada, ini namanya khobar dalam bahasa nahwu. Demikian juga Muhammad mubtada, zahibun khobar. Zahaba Muhammadun, ini fa'il, ini fi'il, ini fa'il.
disebut jumlah fi'liyah. Dalam bahasa balaghah bukan begitu. Dalam bahasa balaghah ini diisnadkan kepada Muhammad. Isnad itu disandarkan. Ya. Zahibun disandarkan kepada Muhammad. Isnadu zahib ila Muhammad. Peristiwa ini disebut sanad. Maka Muhammad disanadi, ya, dikenai sanad atau musnad ilaihi. Musnad ilaihi. Sedangkan ini adalah musnad, disandarkan. Yang lebih dulu ada musnad apa musnad ilaihi. Saya sekarang menyandarkan punggung saya ke kursi. Berarti kursi musnad ilaihi. Artinya saya menyandarkan punggung kursi. Musnad punggung saya, musnad. Kursi musnad ilaihi. Artinya musnad ilaihi disandarkan padanya. Mana yang lebih duluan ada di sini? Punggung yang disandarkan atau kursi yang kena sanad? Yang lebih duluan ada kursi kan? Nah, begitulah musnad ilaihi Muhammad zahibun. Berarti lebih dulu adalah Muhammad. Baru datang kata zahib kepada Muhammad. Bicara tentang bismillahirrahmanirrahim belum nyambung ini, belum nyampe. Masih perjalanan untuk membahas bismillahirrahmanirrahim. Isnad artinya menyandarkan. Itu isnad khabar pada mubtada. Muhammadun zahibun khabar mubtada. Muhammad yang diberikan. Nah, kita menyandarkan kata zahib kepada Muhammad. Berarti Muhammad kena sanad. Artinya musnad ilaihi. Ya. Musnad ilaihi. Sebelum dilanjutkan ada dari yang lain insyaallah nanti dibahas pada sisa waktu insyaallah. Sekarang masih ada waktu sedikit lagi, tapi sedikit lagi ya. 15 menit lagi nih. Isnad khabar mubtada dalam jumlah ismiyah dan isnad fi'il pada fa'il dalam jumlah fi'liyah. Tadi sudah disebut ada sebut dengan ini jumlah namanya nih. Muhammadun zahaba itu jumlah. Artinya satu kata ditambah kata yang lain bermakna itu jumlah. Dan sempurna jumlah ini. Ya. Berarti ini adalah jumlah Muhammad dhahaba jumlah, Muhammad dhahibul jumlah, dhahaba Muhammadun jumlah. Jumlah ini ada jumlah dari kata kerja dan pelaku disebut jumlah fi'liyah. Ada pokok kalimat dan keterangan disebut jumlah ismiyah. Terkadang keterangannya dengan kata kerja, terkadang dengan nama. Beda lagi statusnya itu. Panjang lagi ceritanya. Ya, agak bernapas panjangnya ngaji yang begini mah. Insyaallah awal-awal mungkin terasa susah, tapi insyaallah kesananya jadi enak, jadi nikmat. Ngaji ilmu balaghah itu paling nikmat, paling indah. Saya merasakan demikian. Baik, kita lanjutkan. Dengan ini maka khabar dan fi'il menempati posisi sebagai musnad, sedangkan mubtada dan fa'il menempati posisi sebagai musnad ilaih. Nah, ini adalah fi'il, kata kerja artinya. Ini adalah fa'il. Ini adalah mubtada. Ini adalah khabar. Nah, dalam bahasa balaghah adalah ada musnad, ada musnad ilaihi, dan
hubungan musnad ke musnad ilaih disebut isnad. Ya. Sebutannya isnad. Isnadu zahaba ila Muhammad. Artinya isnadu fi'il kepada fa'il. Yang ini nih. Ini adalah isnadu khobar kepada mubtada. Isnad namanya. Sekarang yang dipertanyakan Bismillahirrahmanirrahim. Yang tidak disebutkan itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apakah kalimat nominal identik dengan jumlah ismiyah dan kalimat verbal identik dengan jumlah fi'liyah? Setiap bahasa memiliki bawaan dan kaidah tersendiri. Dalam bahasa Inggris, kalau kata kerja pasif suka disebut pelakunya kan. Dalam bahasa Arab enggak ada. Kata kerja pasif enggak pernah disebut pelakunya. Ya, ini perbedaannya itu. Dan ketika ada kata kerja pasif dan tidak pernah disebut pelakunya, ada apa di balik penyembunyian pelaku? Itu punya makna lagi itu. Jumlah ismiyah merupakan satu bawaan dalam bahasa Arab yang meliputi kalimat nominal. Ya. Jadi seperti ini. Muhammadun zahaba. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ini kalimat verbal ini. Muhammad telah pergi. Kalimat verbal kan? Kalau Muhammadun zahibun, bahasa Indonesianya apa ya? Muhammad yang pergi, kata kerja juga. Kalau Muhammadun tabibun, Muhammad dokter, baru itu jumlah nominal, itulah kalimat nominal. Nah, untuk bahasa Arab ini dua-duanya adalah jumlah ismiyah. Tapi tentu ketika zahaba punya makna dan zahibun makna yang lain. Dicukupkan dulu dah. Kasihan agak capek nih ngaji yang begini. Ada pertanyaan kemarin dari luar tentang, aduh lupa lagi pertanyaannya. Oh, antara lain. Ini banyak pertanyaan soalnya, tapi lupa. Oh iya, surat Al-Fil. Dalam surat Al-Fil. Wa arsalna alaihim tayran ababil. Kenapa tidak wa arsalna ilaihim? Ya. Padahal di kalimat yang lain inna arsalna itu adalah pakai ila. Inna ilaikum mursalun. Inna ilaikum la mursalun pakai ila. Kok di sini arsalna ala, tidak arsalna ila. Bagus pertanyaan ini. Kalimat ila yang dituju, kalimat ala yang kena timpa, yang tertimpa, ya, terkena siksa, terkena hukuman. Makanya Allah gunakan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi dhalal wa arsala alaihim, tidak wa arsala ilaihim. Kalau arsala ilaihim itu utusan untuk menemui yang sasaran. Rasulullah diutus untuk menemui umat, menyampaikan bimbingan, menyampaikan kesayangan. Itu inna arsalna ilaika rasula. Tapi kalau arsala alaihim itu mengutus untuk menimpakan bencana. Makanya pakai ala. Dan kalimat ala sering digunakan untuk yang memberatkan. Kutiba alaikumus syiyam, kutiba alal ladzina min qablikum. Itu beban, kewajiban. Dan kalau li itu lebih banyak membahagiakan.
ada dulu saya pernah dapat surat ya waktu baru kuliah di luar negeri. Kemudian ada sebagian keluarga yang ngirim surat. Maksudnya doakan aku. Tapi dia berkata ud'ullah alayya. Kalau ud'ullah alayya artinya apa? Berdoalah kepada Allah untuk kecelakaan Bu. Jangan ud'ullah alayya tapi ud'ullah li. Ya. Kalau ud'ullah alayya itu mohon didoakan untuk celaka. Jadi ala, li, ila sangat penting untuk kita perhatikan maknanya. Kemudian pertanyaan, lupa lagi saya tidak saya bawa ini pertanyaannya. Ada pertanyaannya apa tuh ya? Ada pertanyaannya saya lupa kemarin. Saya ada sampai 4 pertanyaan kalau tidak salah. Barangkali ada yang mau ditanyakan yang hadir di sini. Oke, ini biar kedengaran. Nyalain dulu. Oh, ada yang nanya dari. Ada dari mana? Iya, silakan. Dari mana juga? Kurang jelas. Kurang jelas suara? Bagaimana sekarang? Bergelombang suaranya. Atau ditulis saja mungkin dari orang banyak, lebih baik tulis saja. Silakan tadi. Ada. Pertanyaan kemarin. Tadi suara apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa? Dalam surat Al-Baqarah ayat 31 Allah menyebutkan wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum. Di sana menggunakan kalimat 'aradahum gitu ya. Iya. Kan kalau istilah Arab itu adalah jamu muannas ya apa? Iya. Di wah gitu kan. Kenapa kan mudzakkar gitu. Iya. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama kullaha, semua nama. Ketika Allah menciptakan Adam dan memberitahu kepada malaikat Adam akan dapat tugas menjadi khalifah, dan malaikat sudah hidup demikian lama tidak mendapatkan tugas menjadi khalifah, maka wajar kalau malaikat mempertanyakan, tapi pertanyaan bukan pertanyaan protes ya. Banyak orang yang beranggapan itu pertanyaan protes, nah mungkin malaikat protes. Biasa protes itu karena masalah politiknya di demo lah gitu. Sekarang ini jangan sedang zaman demo nih. Malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah maksiat dan selalu melaksanakan perintah. Terus kalimat dari malaikat wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Wahai Rabbku, wahai Rabb kami,
apakah engkau menjadikan yang akan bertugas menjadi khalifah itu dari kelompok yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Sungguh engkau maha suci ya Allah. Kami tetap menyatakan engkau maha suci. Artinya apa? Kalau kami tidak pernah berbuat dosa, tidak melakukan penumpahan darah, tapi tidak layak menjadi khalifah. Sementara engkau menciptakan manusia seperti adanya jin, akan berantem bertempur, tapi diangkat menjadi khalifah. Ada apa ya Allah di balik itu? Engkau maha suci ya Allah. Aku enggak tahu apa-apa. Begitu maknanya. Tapi kebanyakan orang memahami begitu. Malaikat protes. Gak mungkin malaikat protes. Kalimat wa nahnu nusabbihu bihamdik, dan kami tetap menyatakan engkau maha suci, engkau maha terpuji. Maka pertanyaan malaikat kepada Allah tentang kedudukan Adam diangkat menjadi khalifah, dan malaikat tidak oleh Allah dijawab, allama Adam al-asma'a kullaha. Allah memberi ilmu kepada Adam, tahu tentang nama-nama. Ini yang membuat layak dia menjadi khalifah. Nah, yang ditanyakan adalah wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kalimat al-asma' kullaha. Ha ini adalah kepada al-asma', semuanya. Summa aradahum. Ya. Alal malaikati. Lalu Adam menampilkan, aradahum menyampaikan, memaparkan hum. Kemana ini hum ini? Mereka kan, ya. Kalau nama-nama tadi kan dengan ha. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Karena banyak nama dan itu disebut muannas. Kenapa tidak summa aradaha 'alal malaikah? Ya. Kali ini. Kalau bahasa manusia, thumma aradaha, Allah telah memberikan ilmu kepada Adam nama-nama semuanya. Adam memaparkan ini nama-nama semuanya. Thumma aradahum alal malaikati, dipaparkan nama-nama tersebut kepada malaikat. Tapi kenapa pakai hum, tidak pakai ha? Di awal saja sudah jelas kullaha. Dan pada waktu itu belum ada manusia selain Adam. Apakah yang dimaksud dengan aradhum itu golongan manusia? Belum ada, baru Adam sendirian. Terus kenapa pakai hum? Ya, ini sangat luar biasa Al-Quran. Jawabannya ada dalam surat Al-Isra. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tiada sesuatu apapun tasbih memuji Allah. Nama-nama yang diajarkan kepada Adam suka bertasbih, suka memuji Allah. Maka nama-nama tersebut diposisikan sebagai hum, ya, sebagai manusia yang hidup, yang bertasbih, yang mengajar, yang mengingatkan. Dan kita itu setiap saat sebetulnya diingatkan oleh alam sekitar. Maka layak dengan menggunakan hum. Dan hum di sini bukan mereka kepada manusia, karena belum ada manusia waktu itu Adam. Tetapi hum di sini adalah benda-benda yang ada di sekitar Adam yang disebutkan satu persatu kepada malaikat, itu disebut hum, dianggap sebagai manusia yang berilmu, yang berakal. Kenapa benda-benda ini suka bertasbih memuji Allah?
Makanya masjid beda statusnya dengan rumah, karena masjid itu atapnya, dindingnya, lantainya, semuanya hanya digunakan untuk memuji Allah, untuk berzikir. Sehingga ketika kita masuk masjid, kita berada di sekitar ahli zikir semuanya. Beda dengan di rumah. Rumah kadang-kadang gelak tawa, kadang-kadang nyanyi, kadang-kadang mungkin nyetel handphone kesana kemari isinya. Oh, itu masjid. Nah, ini maknanya. Jadi kalimat summa aradahum artinya bahwa Adam diajari oleh Allah mengenal nama-nama semuanya kullaha, lalu dia diperintah oleh Allah untuk menjelaskan kepada malaikat semua nama yang ada itu, dan nama-nama yang disebut dengan kalimat hum, bahwa memang nama-nama di sekitar itu semuanya adalah memuji kepada Allah dan bertakbir semuanya. Sebagaimana dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Alamin, banyak alam termasuk langit, bumi, cacing, nyamuk, itu masuknya alamin. Tapi kenapa pakai ya dan nun? Kan itu untuk sifat manusia. Muslimin, shadiqin, shaimin. Iya, mengingatkan kita semuanya bahwa alam sekitar ini suka memuji Allah, bertasbih kepada Allah. Karena itu nanti pada hari kiamat mereka akan jadi saksi di akhirat. Dan untuk supaya kita mempersaksikan alam, kita gunakan untuk ibadah. Kenapa? Kalau habis salat maghrib nanti, selesai salat fardu, mau salat sunat, geser kanan atau geser kiri. Biar yang jadi saksi lebih banyak. Ya, sebelah kanan bersaksi kita sudah salat, sebelah kiri bersaksi kita sudah salat. Ya, ini pertanyaan. Bismillah, Ustaz mau tanya, kenapa dengung gunnah hanya berlaku ketika membaca Al-Quran? Baca hadis tidak? Iya. Bagus nih. Al-Quran ada perintah. Fa'idha qara'nahu fattabi' Qur'anah. Bila telah kami bacakan, ikuti bacaannya. Al-Quran untuk dibaca dan diperdengarkan kepada yang lain. Kalau hadis penting dibaca saat belajar dan mengajar, tapi bukan untuk sebagai ritual ibadah. Hadis Al-Quran itu disebut adalah kalamullahil munazzalu ala Muhammadin al-muta'abbadu bitilawati. Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang menjadi ibadah bagi pembacanya. Nah, ada aturan membaca untuk Al-Quran. Untuk hadis yang penting jangan salah makna. Innamal a'malu binniyat, bolehlah pakai guna baca hadis ya silakan, tapi tidak ada perintah. Qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat, enggak perlu. Innamal a'malu binniyat. Iya. Apalagi pertanyaan berusaha ada diperbesar lagi pertanyaannya. Itu sudah. Gak kelihatan nih. Pertanyaan ini saya kirimkan pekan lalu ya. Tafsir surah Al-Fil. Mohon maaf bila pertanyaan ada yang kurang berkenan. Mohon maaf bila pertanyaan sudah dijelaskan. Ya baik. Oh iya ini. Surah ini dimulai dengan huruf istifham. Apa bedanya hal dengan am? Mengapa pada ayat ini dipakai isim istifham kaifa bukan ma ya? Mengapa yang dipakai kata kerja fa'ala bukan amila? Atau kenapa Allah memilih kata fa'ala bukan amila pada ayat 1? Adakah perbedaan keduanya? Sementara pada ayat 2 memakai kata ja'ala. Panjang ini ya. Iya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kenapa tidak alam tara ma fa'ala rabbuk bi ashabil fil?
Tapi kaifa fa'ala rabbuk bi ashabil fil? Apa? Kaifa bagaimana? Kalau apa jelas bertanya tentang hakikat. Kalau bagaimana bertanya tentang keadaan. Bagaimana Allah memperlakukan pasukan gajah? Berarti ada proses. Sehingga terbayang oleh kita apa yang terjadi di mereka. Ada prosesnya. Datang pasukan gajah 7.000 pasukan gajah datang ke sana. Dan gajah tidak mau berangkat, tidak mau berlanjut, dipukul terus-terusan, enggak mau juga. Dan akhirnya apa yang menimpa mereka ternyata bukan cuma manusianya, gajahnya pun dihancurkan oleh Allah. Itu kaifa, bagaimana. Dan sangat erat hubungannya apabila kita hubungkan dengan pertanyaan bagaimana salat Rasulullah di malam Ramadan. Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, "Kaifa kanat salatu Rasulillah fi Ramadan?" Bagaimana keadaan salat Rasul pada bulan Ramadan? Kalau bagaimana jangan dijawab dengan berapa ya. Jangan jawab dengan angka. Tapi umumnya orang menjadikan hadis ini sebagai ketetapan angka rakaat. Oh, pokoknya Rasul itu 11, jangan sok-sokan lah sampai 23 segala macam. Tentang 11 itu menjawab bagaimana, bukan berapa dan bukan apa. Ini penting nanti insyaallah digali dalam manhaj memahami sunnah ini. Kalau bagaimana, jawaban itu mestinya kuantitas atau kualitas. Nah, itu adalah pertanyaan tentang salat tarawih itu. Nanti insyaallah kita bahas. Jadi sekarang kaifa fa'ala rabbuk bi ashabil fil. Jadi menjelaskan tentang proses kejadian sampai hancurnya itu kaifa fa'ala rabbuk bi ashabil fil. Kemudian alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kita temukan dalam bahasa Arab ada khalaqa, ya, ada ja'ala, ada fatara, ya, ada lagi sayyara, ya, ada lagi apa lagi ya. Nah, khalaqa, ja'ala itu menjadikan yang sudah ada berubah bentuk. Kalau khalaqa menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Alam yaj'al kaidahum, tidakkah Allah jadikan kaidahum, tipu daya mereka, fi tadlil, dalam proses menyesatkan. Tadlil itu menyesatkan, bukan dalam kesesatan. Kalau dalam kesesatan fi dhalal. Tapi terjemahan dalam kesesatan. Tadlil itu menyesatkan. Jadi kalau ja'ala itu yang ada dirubah. Kalau khalaqa tidak ada jadi ada. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Kami ciptakan kamu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Sudah terdiri laki-laki perempuan, kami jadikan beberapa golongan. Tidak berubah kan? Laki-laki perempuannya tetap ada, tapi bergolongan-golongan. Wa ja'alnakum syu'uban. Alam yaj'al kaidahum. Jadi tipu dayanya masih ada. Yang dilakukan oleh orang kafir tidak terhapus. Cuma yang terkena akibat tipu daya tersebut adalah mereka sendiri, bukan kaum muslimin. Dan pertanyaan berikutnya, kaida, kenapa tidak makaro? Ya. Kaid dengan makar bahasa kitanya hampir sama. Tapi huruf ro dengan huruf dal beda. Dal itu keras, ya. Ro itu ringan.
Kaid itu adalah tipu daya yang betul-betul tampil, tidak pakai sembunyi-sembunyi. Kalau makaro sembunyi-sembunyi. Pasukan gajah dengan terang-terangan kami akan menghancurkan. Datang ke sini, diambil unta 200 ekor dari Abdul Muttalib dan ingin merusak. Itu kaid. Tapi kalau makaro pura-pura. Dengan pura-pura itu makar itu. Jadi perbedaan al-kaid dengan makar. Nah, gak tahu sekarang ini di negeri kita maksudnya kepada kaid apa makar nih. Kalau terang-terangan melakukan perusakan itu kaid namanya. Kalau perusakannya dengan pura-pura datang, pura-pura memberi, pura-pura padahal tujuannya adalah kebalikan, itu makar namanya. Nah, pada waktu Abrahah menghancurkan Ka'bah, itu terang-terangan tampil dengan gagahnya. Ternyata apa yang mereka lakukan akibatnya menimpa diri mereka sendiri. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsalna tayran ababil. Insyaallah dilanjutkan lain kali. Sekarang sudah lewat ya. Dalam lebih waktunya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.